tumben-tumbennya Mas Hensat pakai baju putih. Tapi saya ingin cerita teman-teman sedikit sambil teman-teman bersiap untuk bertanya ya. Jadi kenapa muncul background layar di belakang kita ini? Teman-teman sadar nggak? Yang pakai anak kecil itu bajunya warnanya apa teman-teman? Celananya? Jadi ada yang telepon kemarin. Gua mau datang, bikinin dong gua di backdrop foto. Jadi kurang lebih ini fotonya Mas Hensat waktu kecil dulu teman-teman. Jadi benar kan? Jadi kita buka rahasianya biar teman-teman juga sadar ya. Ente pewaris mebel berarti. Iya. Jadi ya kita nggak perlu perpanjang teman-teman ya, biar nanti beliau respon langsung. Monggo, Mas. Ada lagi nggak cewek? Ada lagi mbak-mbak yang mau tanya? Biar nggak cowok terus. Langsung mbak ke depan mbak ya. Siap-siap. Monggo Mas. Oke, diperkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zeki. Menarik banget sebenarnya bahas para pewaris tadi, apalagi dari Mas Hensat sama Mas Abrang. Ngomongin para pewaris kan sebenarnya pewaris kan yang mewariskan. Tadi kayaknya kita salah kaprah kalau bilang yang kita singgung-singgung itu pewaris. Soalnya kalau pewaris itu mengatasnamakan generasi yang selanjutnya, Pak. Subjek yang difokuskan adalah ahli waris. Tapi kalau yang kita singgung itu harusnya kita sebutnya ahli waris, bukan pewaris. Jadi kita salah istilah. Nah, soalnya saya mau masuk ke sini. Ada satu konsep dari kata pewaris, ingat satu konsep mengenai intergeneration equality atau keadilan antar generasi. Jadi teman-teman, ada istilahnya keadilan antar generasi. Itu tuh berangkatnya dari kasus-kasus lingkungan. Jadi ada satu kasus lingkungan yang mana entah itu perusahaan atau apa, saya lupa, yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan. Dan ada orang yang menggugat, bukan atas nama dirinya, tapi dia mengatasnamakan generasi yang akan datang. Bahkan generasinya belum lahir, jadi dia menggugat kerusakan lingkungan atas nama generasi yang belum lahir. Nah, maksudnya ini sampai saat ini berjalan dalam konsep-konsep lingkungan di Indonesia pun banyak kasus-kasus yang mengangkat antar generasi. Cuman dalam hal ini kebanyakan dari kasus lingkungan. Nah, maksud saya, apakah sebetulnya keadilan antar generasi ini bisa ditaruh pada konsep-konsep lain, misalnya politik gitu. Kayak tadi misalnya, ada nggak sih yang menggugat bahwa saya mengatasnamakan generasi yang belum lahir, saya menggugat kenapa harus batas usia calon presiden 35 tahun gitu. Apakah kalau misalnya di lingkungan memang lebih jelas sih, maksudnya kayak pohon kebakar, hilang oksigen, oke, ini nilai-nilai universal yang gampang dibaca. Cuman kan kalau dalam hal-hal lain kan agak susah dibaca bahasa. Kalau pakai bahasanya Mas Abrang, termometernya nggak jelas lah. Cuman kalau di lingkungan kan termometernya jelas, pohon nggak ada oksigen, kehancuran gitu. Cuman kalau di politik atau di bidang-bidang lain kan agak susah ngatur termometernya. Cuman sebetulnya konsep keadilan ini ya yang saya tanyakan apakah bisa ditaruh di konsep lain, soalnya ini salah satu konsep yang sangat menarik gitu. Maksudnya dia berpikir ahli waris dia gitu. Dia memikirkan ahli waris bukan para pendahulu. Nah, sayang sekali kalau misal konsep ini tidak bisa diterapkan di bidang-bidang lain. Cuman karena ketidakjelasan termometer itu, apakah masih bisa diterapkan di bidang lain? Begitu. Terima kasih. Monggo Mas, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Roy Rizal dari Madura. Di sini saya bercerita sedikit ya tentang para pewaris Madura, para pewaris, tapi sudut pandang dari Madura gitu. Yang kebanyakan kan dari yang diwariskan itu harta dan benda. Tapi di sini kan yang lagi viral-viralnya itu jabatan. Di Madura itu sudah biasa kalau waktu jabatan itu diwariskan. Berarti
di waktu tahun 2016 itu ada kepala desa yang diturunkan ke anaknya. Jadi di Madura itu lebih maju daripada Indonesia sebelumnya. Delapan tahun lebih maju dari Indonesia, Madura itu. Hidup Madura. Pertanyaan saya ini sebenarnya bukan dari tema ini. Yang dijelaskan kepada ini tadi Dokter Ari tentang Dek Rampa itu, tentang IT. Yang IT itu membahayakan. Jadi yang saya tangkap itu, IT itu bukan membahayakan, tapi justru membantu. Karena Gus Abrang pernah mengisi di BBW itu 2000 tahun lalu lah. 2000 tahun. Jadi Gus Abrang ini pernah menerangkan ChatGPT. Gak tahu ngomong apa, gak ngerti aku, yang penting dirangkum itu ChatGPT itu pintar karena kamu sendiri gitu. Jadi IT yang membahayakan itu seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori. Pertanyaan saya sebenarnya menyinggung tadi dari beberapa narasumber yang membahas soal pendidikan. Nah, akhir-akhir ini kan kita sering mendengar bahwa 2045 adalah Indonesia itu berada di posisi emas gitu, generasi emas atau Indonesia emas di 2045. Tetapi faktor utama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia itu adalah SDM yang berkualitas. Sedangkan saya rasa melihat kondisi kita sekarang, anak muda sekarang itu rasanya jauh gitu dari cita-cita kita. Nah, mungkin salah satunya bisa kita lihat dari indikator PISA yang dirilis di Desember 2023 kemarin, di mana nilai assessment kita itu rendah. Jadi siswa-siswa di Indonesia itu belum memiliki kemampuan berpikir kritis serta pemecahan masalah yang memadai atau belum memiliki keterampilan higher order thinking skill. Nah, pertanyaannya lalu sebenarnya bagian yang salah atau masalah dari pendidikan di Indonesia itu di mananya? Di tujuannya kah? Karena saya juga menjadi bagian di mana tujuan saya sekolah atau menumpuh ilmu itu ya untuk bekerja gitu. Jadi bukan karena kecintaan saya pada ilmu pengetahuan. Lalu atau masalahnya ada di birokrasi atau mungkin sistem kurikulum pendidikan di Indonesia gitu. Nah, dari situ bagaimana cara kita untuk menyelamatkan generasi kita supaya generasi-generasi selanjutnya tidak menyalahkan kita yang ada di generasi sekarang. Mungkin itu cukup. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Monggo. Langsung direspon Mas Abrang. Saya lupa tadi nggak nyatet. Yang paling saya ingat itu soal Madura tadi Mas. IT. Nggak berbahaya IT itu. Ya enggak. Monggo Mas. Yang pertama itu soal termometer tadi. Apakah di tempat yang lebih luas atau tempat lain tuh bisa diaplikasikan atau enggak? Ini pendeknya susah banget Mas. Anda mengatasnamakan generasi berikutnya untuk menuntut. Karena untuk urusan lingkungan pun itu masih bisa didebat. Sorry ini akan sedikit kompleks sambungannya nih. Masalah lingkungan itu datang dari industrialisasi dan seterusnya, gampangnya kan gitu. Terus tapi itu industrialisasi itu juga memacu yang namanya pertumbuhan sains dan teknologi. Pertanyaannya kemudian, yang memecahkan masalah lingkungan siapa nih? Apakah sains dan teknologi? Apakah kita yang ngerem produksi? Kita ngerem industrialisasi. Lagi-lagi balik ke realitas. Ada kekuatan di dunia yang mampu ngerem mekanisme produksi atau industri di dunia? Enggak mungkin. Enggak ada. Kalaupun misalnya gini, oke,
negara barat ngomong, ayo sekarang peduli lingkungan. Ini negara dunia ketiga, kowe enak ngomong gitu enak, kamu udah ngerusak duluan, kamu kaya duluan, sekarang kamu udah di atas, suruh kita yang tanggung jawab. Nggak peduli kita. Artinya concern terhadap lingkungan itu juga tidak akan berlaku pada masyarakat yang masih butuh perut, butuh makan, kan gitu. Ini nggak mudah. Ada yang hipotesis yang mengatakan bahwa kemudian udah gas saja, yang penting teknologinya berkembang cepat sehingga nanti ditemukan teknologi untuk menghadapi masalah lingkungan. Nah itu kita sama-sama nggak tahu nih, karena dua-duanya mengandung resiko. Nah ini yang bisa kita lakukan adalah kita punya konsensus bersama terhadap menghadapi masalah lingkungan. Dan nggak mungkin kita punya konsensus sedunia. Karena masalahnya terlalu kompleks informasinya. Terlalu kompleks untuk bisa jadi solusi yang disetujui oleh semua negara di dunia. Karena setiap negara punya masalahnya sendiri juga. Gimana bikin konsensus bersama? Itu salah satu obrolan saya ketika AI baru muncul. Ini satu-satunya yang bisa menjawab AI ini. Kenapa? Karena walaupun AI sekarang belum mampu menjawab ya. Tapi kemungkinan yang bisa menjawab adalah intelligence yang lebih komprehensif. Karena dia bisa ngambil kebutuhan setiap negara dan mencari titik tengah berdasar dan justifikasinya seperti apa gitu. Tapi kalau tadi balik ke pertanyaannya, apakah kita bisa menggunakan generasi berikutnya untuk menuntut keadaan yang ada sekarang? Sangat-sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah karena kamu harus membuat case-nya jelas dan pasti itu adalah keburukan seperti yang Anda katakan tentang lingkungan. Lingkungan aja itu masih bisa diperdebatkan. Karena kalau Anda lihat ada yang mencoba mengumpulkan sekitar 400 kalau saya nggak salah ingat. 400 top peneliti di dunia dan mereka suruh menulis masalah apa yang harus dipecahkan di dunia. Mereka mengagregasi hasilnya dan lingkungan nggak masuk 10 besar. Yang masuk 3 besar adalah kesehatan, pendidikan, apa meneh siji lali aku. Yang saya ingat adalah kesehatan dan pendidikan, itu justru nomor 1. Karena yang dilihat adalah impact-nya, kalau pendidikan semakin baik, masyarakat akan punya kesadaran dan punya kemampuan untuk mendorong solusi terhadap masalah lingkungan tersebut. Walaupun time critical-nya juga agak susah. Kemarin saya kayaknya pernah cerita di KC. Ada tipping point, ada titik tipping point di sudut pandang lingkungan itu. Bahwa kalau kita melewati sebuah garis, kita tidak akan bisa balik lagi. Dunia akan permanen lebih panas. Prediksinya adalah 5 tahun lagi. Terus kemudian ada paper yang mengatakan bahwa, kita salah ngitung. Ternyata kita sudah lewat beberapa tahun yang lalu. Artinya sudah nggak bisa dibalik lagi. Nah itu kompleksitas yang kalau Anda nggak benar-benar mau niat di situ, wes lupakan wae. Artinya itu masalah yang sangat kompleks memang. Kalau mau nyemplung sekalian, kalau enggak. Total. Karena masalah dunia banyak, pilih lapangan perangmu di mana dan serius di situ. Gitu. Nomor 2 tadi ngomong tentang berbahayanya IT. Kita harus sadar di dunia itu, semua tuh enggak ada yang pasti baik dan pasti buruk. Semuanya pasti punya 2 sisi. Ada baiknya, ada buruknya, tinggal makainya gimana. Kalau IT digunakan untuk pendidikan, misalnya gitu ya, itu bisa akan sangat baik. Karena informasi bisa tersebar segitu luas. Kita dulu membayangkan bahwa masalah dari dunia adalah kurangnya informasi. Tapi sekarang kita tahu, banyak informasi itu juga bikin mumet. Karena kita kemudian nggak bisa memilah distilasi mana yang benar, mana yang salah. Kita butuh critical thinking di situ. Kalau IT buruk, ya ono buruk Kita lihat judi online korbannya seberapa nih. Kemarin saya sempat bahas detail tentang judi online itu dan semua yang ikut judi itu biasanya ngomong saya punya self control untuk berhenti kapan saja dan semua hampir 90% bullshit semua. Kalau udah masuk ke situ, dihack otakmu, dopaminmu jalan, ada triknya itu. Ada behavior study yang namanya, frameworknya namanya oktalysis untuk bisa melihat, bisa mengontrol kue lewat interaksi di situ. Dan itu muncul karena pembicaraan itu muncul karena ada iklan pelatihan bagaimana judi online yang menghasilkan hasil yang besar. Kan lucu gue. Ono pelatihan online gue dan ono sing melu gitu. Aku ya iki channel uteknya iki sudah ketutupan mimpi semua. Enggak mungkin lah bandar gelem rugi, ya. Resikonya pasti sangat kecil.
kamu menebak sebuah algoritma yang dibuat oleh orang. Saya membayangkan orang yang buat algoritmanya pasti ngekek-ngekek ndelok pelatihan susah tak ganti, wes ganti kabeh iku. Kayak memprediksi apa ae gitu. Artinya IT itu bisa positif dan negatif seperti semua hal. Seperti apa wae lah bisa dibuat baik dan bisa dibuat buruk. Sangat banyak contohnya. Itu tinggal kedewasaan manusianya kemudian ke masuk ke pendidikan itu tadi. Aduh, susah ngomong pendidikan ini. Sekarang saya tanya, yang peduli sama pendidikan, angkat tangannya yang pernah membaca definisi pendidikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Udah ada yang baca? Saya tanya di mana-mana, guru, dosen, itu satu pun belum ada yang baca. Kenapa penting untuk membaca itu? Karena kamus adalah konsensus konsep terhadap bahasa tersebut. Kalau kita pengen tahu pendidikan, sebenarnya akar konsepnya apa sih? Tak bacain ya. Konsepnya. Definisi pendidikan menurut KBBI adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ini opresif dan sombong. Kenapa? Karena proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang itu punya asumsi bahwa gurunya pasti lebih pintar daripada muridnya. Punya asumsi bahwa guru tahu apa yang dibutuhkan muridnya di masa depannya. Punya asumsi bahwa gurunya tahu masa depannya seperti apa. Ini semua nggak terpenuhi ini. Artinya pendidikan kita itu mencetak orang, bukan menumbuhkan orang. Karena definisinya di KBBI seperti itu memang. Sehingga kemudian turunan konsepnya menjadi konsep pendidikan seperti ini ya masuk akal aja. Karena memang konsep dasarnya seperti itu. Tapi masuk aku kan ngubah KBBI kan juga iso. Wes ora urusan wes KBBI, udah faktanya adalah seperti itu. Ayo kita mulai sadar kemudian. Sekarang sebelum Anda melakukan pendidikan, Anda harus punya definisi dulu tentang pendidikan itu menurutmu apa. Karena ada alternatif lain. Bahasa Arab, detail pendidikan itu seperti apa. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, beda-beda itu. Sehingga turunannya menjadikan mekanisme pendidikan yang berbeda. Kan gitu. Dan ini sangat kritikal sekarang di Indonesia. Indonesia itu kemarin saya membaca ada Menteri Perekonomian kalau nggak salah ya, yang memprediksi bahwa akan 80 juta pekerjaan hilang karena AI dan akan 67 juta muncul. Ini sih minus 13%, 13 juta. Kita akan mengalami pengangguran yang sangat banyak. Di informasi yang lain ada yang mengatakan bahwa lebih dari 80%, di sumber yang lain mengatakan 86%, lulusan kuliah bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Terus gue ngopo kuliah? Terus kemudian kalau kamu mau masuk sebuah pekerjaan berarti kamu harus ngambil sertifikasi. Apa gunanya ijazah? Kalau kamu endingnya butuh sertifikasi. Artinya ketidakpercayaanmu terhadap pendidikan negaramu sendiri gitu kan. Nah ini masalah yang terlalu kompleks untuk dipikirkan DPR. Staf ahlinya juga malas-malas mikirnya. Karena udah melalui penelitian nanti titiknya dipindah dengan mudahnya kan gitu aja tergantung selera juragane. Aku menggak sidik nek kowe paham monggo nek ora paham. Paham ya? Udah dari McKinsey udah ambilin berapa juta. Dipindah. Jari dukunnya pindah soalnya. Jadi artinya masalah itu kompleks. Kalau saya cuma bisa mengatakan begini. AI bisa membuat paradigma pendidikan kita bergeser. Kita ngambil first principle, pendidikan itu apa sih? Pendidikan bukanlah mencetak manusia, tapi membuat manusia punya opsi terhadap masa depannya. Kalau itu pendapat definisi pendidikan buat saya. Diberi kamu ilmu, diberi kamu pengetahuan, agar kamu punya pilihan terhadap dirimu sendiri. Agar tidak berlawanan dengan cinta itu tadi. Cinta itu membebaskan, bukan mencetak, mengikat kamu sesuai itu, sesuai konsepmu yang seolah-olah tahu masa depan itu. Gini, AI itu sangat potensi untuk mengubah pendidikan. Karena pendidikan konsep sekarang ini paradigmanya just in case. Just in case itu gimana? Kamu belajar sebuah subjek ilmu yang siapa tahu kepake di masa depanmu. Siapa tahu kepake. Anda belajar sejarah, apal hari lahir Ibu Kartini, siapa tahu kepake di masa depan.
ketika ditanyain, mungkin ketika naik bis ditanyain, "Wah, berapa, kapan lahir Ibu Kartini? Tahu boleh naik bis misalnya kan gitu. Misal, artinya pendidikan kita ini, konsep dasarnya adalah just in case. Siapa tahu kepake, bener nggak? Anda belajar matematika, belajar segala macam, siapa tahu kepake di masa depan. AI memungkinkan untuk Anda belajar menjadi just in time. Just in time itu apa? Ketika Anda ketemu masalah, tanya memecahkannya gimana, sehingga itu jadi ilmunya Anda. Jadi itu konsepnya belajarnya bukan just in case. Belajarnya konsepnya jadi contextual learning. Kamu berinteraksi, berkumpul, bermimpi untuk menemukan sebuah masalah. Ilmu itu dipakai untuk memecahkan masalah. Kalau ilmu dipakai untuk memecahkan masalah, Anda nggak perlu ingat-ingat, akan ingat sendiri. Otomatis. Kenapa? Otak itu limit, ruangnya. Jadi dia harus milih mana yang diingat, mana yang tidak. Yang diingat adalah yang berguna untuk sampean. Berguna, itu otak nggak tahu berguna beneran atau siapa tahu atau seolah-olah berguna. Maksudnya begini, saya kasih tips untuk ingat-ingat sesuatu yang penting. Kebetulan saya dapat hadiah gampang mengingat sesuatu karena belajar trik-trik, ya mbuh belajar mbuh bakat lah. Saya baca sekilas ngono, kapan-kapan yo kelingan. Karena ada kebiasaan gini. Ketika saya melihat informasi, saya selalu membayangkan, ini bakal kepake di mana ya? Ngobrol di situasi apa ya? Ngobrol sama siapa ya? Kapan? Nah, informasi langsung ketempelan pada sebuah guna, sebuah manfaat. Jadi ketika situasi itu muncul, informasinya ketarik, otomatis ketarik. Artinya contextual learning. AI ini memberi kesempatan orang untuk bisa langsung berbuat. Ada percobaan dari seorang tokoh sistem teori yang namanya Russell Ackoff, kalau Anda mau cari sendiri. Russell Ackoff, dia membuat percobaan. Anak SD suruh belajar matematika seperti kelas biasa kurikulum. Satu lagi, dia disuruh ngajarin komputer untuk paham matematika. Yang dia sendiri, si anaknya belum paham. Tapi dikasih sumber daya. Ini bukunya. Kamu ajarin komputernya. Si anaknya dengan fun tuh. Wah, kita ngajarin komputer. Dia ngajarin komputernya, buka bukunya, ngajarin komputernya, buka bukunya, dan seterusnya. Artinya ilmunya dipakai langsung. Dalam 6 bulan, si anak belajar matematika seperti 4 semester. Speednya segitu tinggi. Dulu tidak mungkin itu dilakukan. Karena sumber informasi tidak semudah ini sekarang. Kalau Anda pengen mencari gimana caranya mengganti busi motor, itu butuh waktu panjang, butuh girohnya masih jalan, butuh menemukan orang yang bisa ngajari, butuh tempat prakteknya. Dengan AI memungkinkan Anda sampai masalah nggak bisa dihidupin, ternyata businya bermasalah, kamu foto, krek, busiku bermasalah. Gimana cara memecahkannya, step by step diajarin. Kamu tinggal mengikuti tutorial itu, kamu dapat ilmunya kemudian. Ini bisa jadi ancaman, bisa jadi peluang. Peluangnya orang yang mau benar-benar belajar meningkatkan dirinya, setiap ketemu masalah sama dengan ilmu. Kan gitu. Tapi orang ini akan menjadi ancaman untuk orang-orang yang mengandalkan sistem untuk naik. Nah, mohon maaf, tentang pendidikan itu masalah yang sangat kompleks. Ada konsep yang benar. Implementasinya gimana juga? Pendidikan itu sudah industri yang nempel di jutaan manusia Indonesia. Seperti kapal besar, itu kalau belok itu haluannya gede banget itu. Gede banget haluannya. Belum masalah gurunya. Gaji guru, kualitas guru. Saya pernah ngobrol dengan salah satu yayasan besar yang ngurusi pendidikan. Dan program mereka adalah mendidik guru agar kualitasnya lebih baik. Dan pertanyaan saya gini, dari yang Anda tawari, berapa persen yang pengen memperbaiki pendidikannya dan berapa persen yang pengen sertifikatnya untuk naik pangkat? Ngakak dia kemudian. Karena memang tidak semua pengen
cita-citanya adalah mengajar kan gitu. Dan ada satu hal yang saya tidak enak ngomong. Pada setiap perubahan pasti ada korban. Pasti ada collateral damage. Konsep untuk memintarkan semua orang Indonesia itu tidak mungkin terjadi. Ini fakta yang tidak enak. Walaupun secara ideal kita pengen minterin semua orang Indonesia. Itu nggak mungkin. Karena berlawanan dengan hukumnya Tuhan. Tuhan membuat manusia tuh ada yang kere, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pinter, ada yang goblok. Karena mereka semua punya peran masing-masing. Kita sering nyontoh, katanya mau nyontoh Finlandia. Nyontohnya sistemnya. Itu aja susah diimplementasi, tapi sama sekali tidak nyontoh value-nya. Value-nya di Finlandia apa ketika mendidik? Bukan membuat orang pandai. Ngajari manusia untuk bisa bahagia. Bahagia di mana? Ketika dia diletakkan pada pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya. Ini risetnya siapa? Elliot Jack. Anda lihat bukunya Requisite Organization. Kelingan aku. Sinau aku tenanan soal itu soalnya. Jadi manusia itu untuk bahagia bukan sekaya mungkin. Itu mimpi yang diinjek oleh situasi, oleh keadaan kapitalisme ini agar Anda ini jadi ngomong konspirasi teori agar Anda lupa sama diri Anda. Cara kerja setan, ini saya bocorin sedikit hasil wawancara saya sama iblis. Jadi saya pernah tanya sama iblis, kok gue gimana kamu bisa, manusia tuh 8 miliar loh jumlahnya. Gimana, pasti kamu punya strategi, metodologi yang jelas untuk bisa secara efektif untuk mengganggu semua manusia di muka bumi. Gimana nih caranya, dan gimana cara ngelawanmu? Beliau tertawa. Lah gue kira, untuk bisa menghancurkan manusia, paling gampang adalah cari tahu dulu musuh terbesar manusia itu apa. Emang apa musuh terbesar manusia? Goblok, sinau karo nabimu. Sudah dikatakan, musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Oke, aku paham musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Terus piye kue bisa mengganggu manusia? Gampang. Kalau dulu ada yang namanya berhala. Bahasa Inggrisnya apa? Idol. Berhala itu. Sekarang kita punya idol enggak? Punya idola. Orang kaya, orang sukses, pemimpin, artis, vokalis band, itu berhala semua itu. Termasuk aku neng ya berhala. Suatu hari pernah menjadi berhala. Ketika bahayanya kenapa berhala itu? Kalau dikasih berhala patung lagi, nggak akan ada yang nyembah. Makanya berhalanya adalah manusia sukses yang diukur oleh sebuah value tertentu. Kenapa itu menjadi penting? Karena ketika kamu pengen menjadi orang lain, kamu lupa mencari dirimu sendiri. Itu sudah cukup untuk membelokkan manusia untuk menemukan Tuhannya. Kamu tidak mencari dirimu sendiri. Kamu pengen jadi orang lain. Dan sesukses-suksesnya kamu pengen jadi orang lain, kamu akan jadi orang lain kawi, tetap. Agama sudah mengantisipasi itu dari dulu. Bahkan mimpi menjadi syekh pun juga menggeserkanmu dari mencari dirimu sendiri. Karena manusia punya fitrahnya sendiri, punya tempatnya sendiri. Saya pengen mengatakan tadi ketika Anda jabatan diturunkan dan seterusnya, saya nggak masalah dengan itu sebenarnya. Yon sewu nih, saya pengen kasih tahu alasannya. Kamu menurunkan jabatan, mau menurunkan pekerjaan, gak masalah. Karena itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Pada hipotesis penataan negara, penataan society. Dulu yang jadi raja berikutnya adalah turunannya. Yang sukses, misalnya aku jadi tukang kayu, anakku juga jadi tukang kayu. Dan itu ada meritnya, ada positifnya. Kenapa? Karena dia dari kecil sudah diajari pekerjaan itu sehingga sangat ahli. Yang saya problemkan bukan itunya, menurunkannya. Tapi munafiknya kita dengan konsep yang katanya kita anut. Kalau kita tidak menganut konsep itu, jangan pakai konsep itu. Katanya kita menganutnya konsep demokrasi. Siapapun meritokrasi katanya. Kok ternyata implementasinya seperti itu. Yang bermasalah itu bukan diturunkannya, tapi munafiknya kita. Kalau saya ngomong bermasalahnya itu. Kalau kita mau pakai demokrasi, pakai meritokrasi, ayo konsisten pakai itu. Jangan di tengah jalan berubah haluan. Saya nggak masalah dengan orang cari duit.
Tapi jangan ngomong bikin yayasan atau partai, endingnya cari duit. Kalau mau cari duit, bikin perusahaan, it's okay. Konsisten gitu loh dengan apa yang kamu lakukan. Karena menurut saya, bukan menurut saya, katanya ya, gue sing do ngerti bahasa Arab. Munafik itu kan parah banget itu. Itu jadi manusia yang munafik itu parah dan dijauhi Tuhan dan Gusti Allah mangkelah karo wong munafik. Saya cuma seperti meneruskan simbah, saya pengen kita dicintai oleh Tuhan, dicintai oleh Kanjeng Nabi, sebesar kita juga mencintai beliau-beliau. Artinya yang saya kritik bukanlah turunan-turunannya, tapi kemunafikan kita dengan sesuatu yang kita setujui bersama. Maten nggih. Matur. Setuju ya? Makasih Mas Abraham. Mas Ari, pengen nambahin Mas soal pendidikan? Pengen respon? Cukup. Mas Hensat mungkin Mas. Ya. Makasih loh. Itu yang tadi susah tuh. Kita nuntut buat generasi ke depan ya. Susah loh. Yang 8 tahun aja nggak selesai kasusnya. Jadi nuntut-nuntut gitu nanti dulu. Tapi kalau tentang IKN tadi ya. Kita tebak-tebakan itu jadi apa enggak? Enggak, saya mau ini nih. AI atau teknologi IT itu berbahaya kapan? Kalau menurut saya IT itu berbahaya pada saat kita nggak tahu kalau itu IT. Kalau sudah ada teknologinya. Ini serius. Pada saat pertama kali QR muncul itu, saya tuh bertanya-tanya, QR itu apa? Terus dijelasin sama anak saya, itu loh Pak, kalau ada program yang di handphone tuh, kalau ditempelin bisa bayar langsung. Pertanyaan saya, wah kalau baterainya habis gimana? Ya susah ya, nah itu berbahaya menurut saya itu. IT yang saya nggak tahu kalau sebetulnya itu IT. Yang lebih berbahaya lagi, sudah tahu ada QRIS, di tap-tap tapi nggak ada isinya. Itu bahaya juga. Jadi menurut saya supaya IT tidak berbahaya, maka kita harus mengetahui IT. Itu sih menurut saya. Karena makin lama makin bahaya loh IT, emang bener deh. Kadang-kadang tuh saya ngeri juga sama film Terminator tuh jadi loh. Mas Abraham ini tolong dijelasin ya. Si Terminator itu beneran jadi apa enggak? Karena lama-lama banyak banget film yang nakut-nakutin begitu. Baru-baru ini ada yang Atlas, IT-nya pinter banget. Sampai akhirnya bisa ngejar-ngejar manusia. Lah kalau gitu pakai mesin tik aja lah ya, aman. Kalau pitanya mati, pitanya habis nggak usah diganti, udah nggak bisa dipakai. Nggak tahu ya cara kerjanya mesin tik ya. Nah. Itu teknologi loh. Nah Mbak, pendidikan itu untuk apa? Sebetulnya akan jadi repot kalau pendidikan pada saat Anda melakukan studi, itu studinya buat gengsi. Gengsi aja, yang penting kuliah. Mau jurusannya gue gak ngerti kayak, yang penting gue kuliah. Saya pernah tuh begitu. Gara-gara bapak saya tuh. Ya almarhum maaf ya Pak ya. Bapak saya itu kan guru, jadi suatu hari bilang begini sama saya. Mas, kalau kamu gak bisa kuliah di negeri, gak usah kuliah, papa gak punya uang. Ya kan susah ya buat anak digituin ya. Kalau saya gak kuliah, apa kata teman-teman saya gitu kan. Itu kan gengsi itu ya. Akhirnya saya kuliah, UMPTN dulu namanya itu, sekarang SMBPTPT itulah, yang panjang itu. Pilihan pertama yang saya mau, teknik. KH tuh pakai, teknik. UI, metalurgi waktu itu. Kenapa metalurgi? Karena menurut saya keren aja gitu belajar-belajar logam kan. Dulu tuh zamannya Voltus soalnya, jadi gue pikir wah ini boleh juga nih. Voltus tuh robot-robotan itu loh. Mirip-mirip Ultraman tapi lebih kaku lah. Yang kedua saya pilih komunikasi Unpad. Yang ketiga saya pilih HI Hubungan Internasional Jember, Universitas Jember. Biar asal masuk aja gitu. Jember dah gitu kan. Yang penting saya kuliah. Akhirnya masuk di Unpad komunikasi. Emang happy saya? Enggak. Ini belajar apa? Komunikasi. Zaman saya dulu belum ngetren ada
begini-beginian. Dulu kan cuma ada TVRI, RCTI pakai decoder. Jadi nggak ada tuh Trans gitu-gitu tuh belum ada. Trans 7, Trans TV itu baru ada begitu saya lulus, alhamdulillahnya. Jadi emang Allah tuh ngasih jalan begitu ya, lu belajar ini aja. Ini gampang nih ntar cari kerja gitu. Tapi saya sempat ngedumel tuh. Karena menurut saya nggak keren. Akhirnya di tahun berikutnya saya tes IT lagi. Teknik komputer. UI ITB, nggak lolos. Orang itu bersamaan sama Piala Eropa ya. Pas lagi besoknya mau ujian, Piala Eropa semifinal kan. Ya ini kan saya udah kuliah, ini jarang-jarang. Akhirnya saya nonton, nggak lulus. Gitu ya. Yang ketiga gitu juga. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa pendidikan itu bukan untuk gengsi. Tapi kalau pada saat kita serius mengenyam pendidikan kita, studinya serius itu bisa buat hidup juga. Ada sebuah moto yang bagus banget, saya rasa saya udah pernah ngomong di sini. Itu digelontorkan oleh di John Hopkins University. Udah oke bahasa Inggrisnya ya. Dia bilang begini, focus demand sacrifice. Lo tuh harus fokus hidup. Yang lain-lain tuh gak usah dipikirin. Karena kalau lo fokus aja, bisa hidup tuh. Ahlinya main drum. Kalau lo konsentrasi di drum, ya hidup tuh dari drum itu. Kalau konsentrasinya di gitar, ya konsentrasi di gitar. Kan gak semua orang punya talent yang banyak seperti Mas Abrang kan. Jadi seniman, jadi IT oke. Kata-kata bijak lancar. Ditepokin, iya. Gitu ya. Jadi selama pendidikan itu hanya untuk gengsi, lupain deh, akan susah itu. Akhirnya begitu lulus, sama kayak waktu awal-awal kerja kan. Yang penting lulus terus yang penting kerja. Kerja apa aja deh, yang penting kerja. Tapi bener loh, saya juga dulu pernah mengalami masa-masa stres. Jadi waktu lulus ujian, lulus sidang ya, kan abis itu dinyatakan lulus terus kita wisuda ya. Nah itu sih masih gak masalah masa-masa itu. Begitu selesai wisuda, malamnya saya bingung. Besok ngapain lagi ya? Kan kalau sidang lulus, pikiran oh ini gue mau wisuda. Datang petatang-petenteng di kampus juga gak apa-apa. Lagi ngapain Hen? Nungguin wisuda. Gitu kan? Kalau udah lulus, terus ke kampus, kan rada malu ya. Akhirnya apa pikiran kita? Kerja apa aja deh, yang penting kerja. Nah, terus salah siapa kalau kayak gitu? Ya nggak mau nyalain siapa-siapa. Ini saya cerita juga yang namanya dosen itu sekarang ya Allah udah disuruh belajar duluan ngadepin dosennya apa ngadepin mahasiswanya. Terus dikasih paperwork tuh banyak banget. Suruh ngisi form ini, suruh ngisi form itu, belum lagi absen. Kalau ada yang nggak masuk ditanyain sama kampus kenapa mahasiswanya nggak masuk? Karena gue nggak tahu kenapa dia nggak masuk. Pokoknya dia nggak masuk aja. Ini maaf ya jadi curhat ya. Nah, dosen itu juga udah banyak bebannya, jadi jangan ngarepin juga dosen ngajarin gimana caranya pendidikan yang bagus. Susah. Terus siapa tanggung jawab Menteri Pendidikan? Dia lagi. Kapan digantinya sih? Gitu ya. Jadi itu teman-teman. Saya nggak ngajarin tapi kalau lo belajar buat hidup lo aja. Diseriusin aja. Ada beberapa orang yang males menyelesaikan pendidikan karena emang mentok aja deskripsinya udah nggak bisa. Udahlah lupain aja jangan. Reseknya kehidupan kita di Indonesia ini kita butuh kertas yang tulisannya telah lulus. Itu enak banget tuh. Cuma satu jenis kantor aja yang tidak menanyakan ijazahmu apa. Tahu nggak kantor apa? Kantor sendiri. Yang lain mah nanya. Mau jadi apa juga ditanya. Gitu. Kecuali masuk kantor saya itu yang kedai kopi ya. Jadi kalau ada lulusan Unpad, Vkom masuk aja tuh nggak di interview. Beneran. Karena itu adalah, saya tuh waktu bikin perusahaan itu, saya berjanji pokoknya kalau ada adik-adik saya yang belum dapat kerja di sini deh pokoknya saya terima. Daripada mereka stres ya. Jadi gitu. Tapi saya belum punya jawabannya. Buat apa kita melakukan studi yang kita tidak sukai itu.
Apakah kita harus selesaikan atau tidak? Karena kalau kita nggak selesaikan, nanti kita dituduh durhaka. Nyusahin orang tua lo. Orang tua udah capek-capek nguliahin lo nggak lulus-lulus. Padahal kita emang nggak suka. Tuh gara-gara dia juga kan. Pokoknya yang penting harus kuliah. Aduh. Jadi mungkin dari saya nggak ada kata-kata bijak ya selain curhat itu. Tapi mudah-mudahan bisa mendapatkan esensinya. Bahwa ya suka ya begitulah kehidupan kita di Indonesia. Kalau nggak mau kerja keras belajar ya susah lulusnya. Lantas kan gini nih, ada yang ngetop nih. Anak-anak yang waktu sekolah SMA, SMP duduk di depan, itu tidak akan lebih sukses dari yang duduk belakang katanya. Itu bukan karena yang belakang lebih pinter, enggak. Yang belakang itu lebih pinter membuat jaringan. Nah makanya teman-teman yang masih kuliah, buatlah jaringan sebanyak-banyaknya. Orang yang alumni udah lulus, kejar. Adik-adik kelas itu, belum tentu mereka tidak lebih sukses dari Anda loh. Ada adik-adik kelas itu yang lebih tajir dari lo, itu mesti dideketin. Jangan di ospek-ospek, jangan. Kasihan. Itu, jadi gitu teman-teman. Maka tadi pertanyaan satu, apa IT yang membahayakan? Saya memahami itu, saya pernah mengalami itu. Dan menurut saya kalau kita nggak ngerti IT emang benar-benar membahayakan. Saya nggak tahu mana yang AI atau yang asli. Sekarang tuh kan di TikTok aja susah loh ngebedain itu. Terus juga pendidikan yang baik itu kayak apa? Mungkin Mas Abrang punya jawabannya, kalau saya nggak punya. Menurut saya yang penting lu jangan belajar demi gengsi, yang penting kuliah, yang penting lulus, apalagi yang penting dapat IP gede, nggak usah. IP gede itu kebanggaannya cuma sampai di wisuda lo diumumin IP terbaik. Habis itu yang menentukan kehidupan lo selanjutnya itu bukan IP, gaji. Jadi gitulah kira-kira. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Mas Abraham. Tambahin sedikit, aku selalu lupa faktor untuk membesarkan hati gitu loh. Kebiasaan sih Mbak. Tapi tadi saya jadi ingat cerita beliau tentang drum ini tadi. Jadi saya jadi ingat cerita salah satu TKI Indonesia yang ada di Hong Kong kalau nggak salah, di Hong Kong atau di Jepang gitu. Yang sampai ketika dia pulang semua bos-bosnya ngadep dia dan tunduk berterima kasih kepada dia. Itu bakatnya orang Indonesia memang. Jadi kejadiannya, gak apa-apa cerita sedikit ya, agak malam sedikit. Saya ingin membesarkan hati bahwa orang Indonesia itu kalau pakai ukuran-ukuran modern bisa dikatakan goblok-goblok. Tapi kalau dilihat ukuran nyata sebenarnya nggak gitu-gitu juga. Indonesia itu punya daya adaptif yang sangat tinggi. Cuman problemnya utek iki sok-sok arairat nggak tepat gitu aja. Ini tadi jenengan mengatakan tidak tahu tentang konsep pendidikan padahal itu kunci. Udah bakti tanpa ego itu tadi loh. Kalau sekolah ya bukan karena egonya, karena memang memenuhi baktimu seperti lapar ya makan, pengen tahu sesuatu, pengen memecahkan masalah ya belajar. Ya bakti aja, bukan urusan ego yang lain. Tadi tentang TKI tadi. Jadi ada ceritanya seorang tenaga kerja Indonesia yang senang kalau di tempat dia kerjanya jahit. Terus mainan drum-druman di mejanya. Tang-tang mainan gitu aja. Terus supervisornya kan marah, "Hei kerja, diberesin, udah selesai semua." Kok udah selesai ya? Yang lain belum selesai ya? Dikasih kerjaan. Mainan lagi dia. Diselesain, udah selesai. Iki wong absurd iki. Akhirnya kemudian diawasi pakai kamera. Gimana sih dia kerjanya? Kok bisa efektif banget? Dikasih kerjaan susah, cepet selesainya. Karena dia pengen main drum-druman, gitu aja. Akhirnya tekniknya dia itu dipelajari, distandarisasi, dan kemudian semua pekerja harus pakai tekniknya dia. Artinya dia bisa menemukan sebuah teknik untuk bekerja sangat efektif karena keinginannya untuk main. Ada balance di sini. Ketika dia diberi pekerjaan, balance nomor 1, dia punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya. Ini yang harus dipegang nih. Kemampuan kebiasaan untuk menyelesaikan problem itu seperti otot, sering dipakai itu dia akan semakin kuat. Dan yang dibutuhkan dari pekerja Indonesia adalah itu.
dari pekerja adalah itu. Kamu dikasih tas, selesaikan dengan bagaimanapun caranya. Nomor 2, dia bisa memanfaatkan naluri kemalasannya untuk menjadi inovasi. Dia sangat adaptif itu. Dia akhirnya ketika mau pulang disuruh bertahan dulu, bertahan toh 6 bulan aja. Enggak mau, 3 bulan aja, akhirnya 3 bulan. Itu kemudian diteliti sama orang sekantornya, ketika pulang dia sangat dihormati, dikasih sangu yang sangat besar karena modal kemalasannya, kemauannya untuk menyelesaikan masalah dan kemampuan adaptifnya. Itu pemerintah harus tahu kekuatan antropologi orang Indonesia. Jangan kita pakai mekanisme yang dipakai oleh orang luar negeri, plek-ketiplek diambil. Kenapa? Karena itu cocok untuk antropologi mereka. Antropologi kita tuh enggak gitu modelnya. Banyak sekali penemuan, salah satu misalnya, saya cerita sedikit nih. Di Malang waktu itu ada lomba di antara para pengoprek motor, ini pemodif-modif motor. Lombanya adalah siapa yang bisa paling jauh dengan 1 liter air. 1 liter bensin. Dah. Juaranya tuh hampir 100 kilo. Itu mengerikan, itu luar biasa itu. 100 kilo, 1 liter bensin. Dia pakai teknik ada, kemudian modernnya, kemudian disebut sebagai nano bubble. Dia pakai cara sendiri. Dioprek sedemikian rupa, dah. Itu jadi rame lah dalam tanda petik. 3 tahun kemudian Mercy mengumumkan punya teknologi untuk menghemat bahan bakar. Dan ketika saya meneliti persis plek-ketiplek sama yang digunakan oleh pengoprek Malang itu. Kalau negara kita mewajibkan dia bikin jurnal untuk bisa hak paten untuk memastikan penemuannya dia, ya bakal ketemu, males saya dewe itu. Kita tuh seneng ngoprek, nggak seneng nulis, nggak seneng. Gunakan para mahasiswa-mahasiswa ini dipasangkan dengan para pelaku. Banyak inovasi itu datang dari pelaku. Ini untuk menerjemahkan ke dunia jurnal, suruh orang lain ngamati dan menuliskan. Artinya pemerintah kita jangan hanya mengadopsi sistem, udahlah, mbok percaya diri toh. Kita ini punya cara sendiri untuk tumbuh. Kita punya antropologi sendiri, manfaatkan kekuatan kita, karena sistem orang lain dibuat itu memanfaatkan kekuatan mereka. Kita punya cara sendiri, kita punya antropologi sendiri, kita punya kekuatan sendiri, manfaatkan itu untuk membangun Indonesia. Semoga ini pemerintah yang sekarang, pasti mendengarkan. Para Intel tolong dilaporkan kepada atasan-atasan Anda, kan masih para Intel ini ya, bahwa banyak usulan di Makyah untuk membangun Indonesia. Kita ada setuju dengan tidak setuju terhadap apa yang sudah terjadi, itu biasa, tapi yang pasti dan tidak bisa dibantah adalah Mbah Nun menurunkan bahwa kita cinta sama Indonesia, kita pengen bangun Indonesia dengan segala caranya. Matur nuwun.